Seorang siswi di Kampung Sindang Sari, Desa Cirama Girang, Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah rumah ayah tirinya. Cukup miris buat kita semua bahwa di wilayah hukum Polres Cianjur, yang dalam hal ini penegakan hukumnya menjadi tanggung jawab Satuan Reskrim Polres Cianjur, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 sekira pukul 09.00 pagi, yang tepatnya berada di sebuah rumah yang alamatnya di Kampung Sindang Sari, RT 1 RW 2, Desa Cirama Girang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, ditemukan oleh salah satu seorang saksi yang merupakan tetangga dari teralamat tadi yang saya sebutkan, adanya bau tidak sedap. Bau tidak sedap ini ternyata setelah bersama dengan tetangga yang lain masuk ke sebuah rumah, ternyata didapati adanya sesosok jenazah yang berjenis kelamin wanita, yang kemudian setelah ditelusuri melalui upaya penyelidikan lebih lanjut, ternyata umurnya masih 16 tahun, berstatus pelajar, dan dapat kita kategorikan sebagai anak yang telah hilang nyawa dengan pertanda pada tubuhnya mulut mengeluarkan busa dan pada alat genital mengeluarkan darah. Proses penyelidikan berjalan dan alhamdulillah berkat kerja keras dari para penyelidik dan penyidik di Satuan Reskrim Polres Cianjur yang dikomandoi oleh Bapak Wakapolres yang ada di sebelah kiri saya, tersangka ternyata hilangnya nyawa anak korban atas nama almarhumah SH 16 tahun ini adalah karena proses penghilangan nyawa secara paksa oleh tersangka, yang alhamdulillah sekali lagi tadi kejadian ditemukannya jenazah oleh kerja keras Satuan Reskrim Polres Cianjur dapat diamankan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 di Kota Depok. Terkait dengan barang bukti yang lain, didapatkan fakta bahwa tersangka atas nama saudara R bin S, umur 35 tahun ini, yang pekerjaannya adalah buruh harian lepas, adalah berstatus sebagai ayah tiri korban, yang nyata dan faktanya adalah tinggal serumah dengan korban. Ibu kandung dari korban sedang mencari nafkah sebagai pejuang devisa, berstatus sebagai pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hal tersebut terjadi karena tersangka atas nama saudara R sudah tidak baik lagi hubungannya dengan ibu kandung korban atas nama almarhumah SH. Bahkan si ibu kandung korban telah mengeluarkan statement untuk mau bercerai dengan ayah tiri dari korban. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian tersangka atas nama saudara R tega melakukan kekerasan terhadap korban atas nama almarhumah SH. Kekerasan tersebut sebenarnya terjadi satu hari sebelumnya, di hari Sabtu tanggal 23 Mei di dini hari pukul 03.00. Kekerasannya dengan menggunakan apa? Hilangnya nyawa korban dengan dicekik. Sekali lagi, waktunya adalah Sabtu dini hari, korban pada saat tidur, karena itu memang rumahnya tersangka juga. Tersangka masuk ke dalam kamar untuk kemudian dengan menggunakan kabel charger handphone si korban dicekik. Pada saat cekik pertama berarti artinya ada cekik yang kedua. Cekik pertama sudah lemas tapi belum dipastikan meninggal dunia. Ini yang membuat kita miris bersama bahwa tersangka sempat melakukan pencabulan terhadap anak tirinya dengan menggunakan jari, alat genital, dilakukan penetrasi sehingga kemudian sampai mengeluarkan darah. Bahkan yang cukup miris lagi buat kita semua, didapati bahwa dari olah TKP adanya cairan sperma yang ada di tubuh dari korban meninggal. Ternyata setelah kami ambil keterangan tersangka yang telah kami amankan sekali lagi di hari Senin tanggal 25 Mei-nya di Kota Depok, bahwa tersangka sempat melakukan fantasi seksual sampai dengan hal tersebut keluar di tubuh korban. Setelah melakukan fantasi seksual tersebut, meyakinkan untuk supaya si korban, yaitu si anak tiri meninggal, dilakukan cekik yang kedua dengan menggunakan kabel HP yang sama sampai putus kabel HP-nya, dan sampai diyakinkan bahwa korban, sekali lagi anak korban almarhumah saudari SH 16 tahun ini betul-betul meninggal dunia. Cukup miris buat kita semua, paling tidak ada 4 kejadian yang melingkupi tersangka. Yang pertama, tersangka sempat menggali
mengganti baju anak tirinya yang telah meninggal. Yang berikutnya, tersangka di hari yang sama berusaha untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Dengan apa? Bunuh diri. Caranya apa? Mencampurkan minuman teh yang ada di botol teh yang tadi ditunjukkan oleh Bapak Wakapolres dicampur dengan racun tikus. Cukup menarik di sini adalah setelah meminum tidak segera kehilangan nyawa si tersangka. Bahkan sempat keluar rumah untuk kemudian tergeletak di pinggir jalan dan dijumpai oleh masyarakat. Kebetulan pengemudi ojek. Yang kemudian pengemudi ojek ini bertanya, kenapa kamu sampai seperti ini? Dan tersangka jujur. Pengemudi ojek sudah kami ambil keterangan sebagai saksi. Tersangka ini jujur mengatakan, saya membunuh anak tiri saya. Minta tolong saya diantarkan ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Akan tetapi si tukang ojek tidak percaya dan justru mengembalikan lagi si tersangka ke rumah kediamannya. Yang cukup menarik ternyata setelah sampai di kediamannya, pulihlah kesehatan si tersangka untuk kemudian justru melakukan tindak pidana tambahan. Berupa apa? Mengambil alat komunikasi atau handphone dari korban almarhumah saudari SH untuk kemudian kabur. Dan alhamdulillah sekali lagi berkat kerja keras dari seluruh penyelidik dan penyidik di Satuan Reskrim Polres Cianjur dikomandai oleh Bapak Wakapolres berhasil diamankan esok harinya. Barang bukti yang ada tadi, ada botol teh, ada kabel charger yang terputus, baju dari si korban, termasuk kami juga ada surat visum et repertum. Sangkaan pasal yang kami kenakan terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh yang telah kami tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama kami kenakan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana dilarang melakukan kekerasan terhadap anak sehingga kemudian menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun. Kami hubungkan dengan kata hubung dan atau dengan pasal pembunuhan pada KUH pidana, yaitu di pasal 458 ayat 2 dilarang merampas nyawa orang lain dengan ancaman sampai dengan 20 tahun. Kami masih sambungkan lagi sangkaan pasal kata hubungnya dan atau adalah dilarang melakukan kekerasan dan memaksa orang bersetubuh dengan atau tanpa menggunakan alat kelamin dengan ancaman hukuman sampai dengan 20 tahun yang tertera dalam pasal 473 ayat 3 huruf C, ayat 4 dan ayat 9 KUH pidana.